Kemudian berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil Menteri Luar Negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan. Jadi yang pertama, masalah biaya bila keluar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan pasti tahu itu semua. Kemudian yang ketiga, jadwal harus 1 tahun sebelumnya. Jadi gini, kembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara, ya. Kemudian yang keempat, masalah protokoler dan frekuensi keluar negeri dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah, itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE, dan lain sebagainya. Ya. Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan. Dan begitu pula sebaliknya. Oke? Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung, diliput media, ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, Baca Berita di Balik Berita bersama kami, saya Hersy Beno Arif. Dan saya Agibita, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Yes, Apa kabar? Dan baik. kita tentunya akan Ya. membawakan topik nih Mas Irisu yang lagi seru-serunya nih. Nah, tuh apa yang lagi rame Mbak sekarang ini Mbak Agi? Sekarang ini yang lagi rame itu tentu saja berkaitan dengan kunjungan Pak Prabowo kemarin ke Oh, Prancis. masih Iya, berlanjut. Bukannya Pak Prabowo ini masih. udah pulang kan? Pak Prabowo aja udah hadir di acara peringatan HUT Pancasila kemarin tanggal 1 Juni kan? Betul, Hmm. betul. Peringatan HUT Pancasila sendiri sebetulnya ada ya menarik juga untuk dibahas, tapi ini lebih Iya. menarik. Jadi kita pilihkan topik ini Mas Irisu. Yes, kalau kemarin itu memang yang disoroti saya lihat adalah kemesraan dengan Ibu Megawati dan ketidakhadiran, bukan ketidakhadiran, kalau tidak hadir dia wajar tapi ngaku tidak diundang ya. Nah Jokowi itu kan menarik itu, ini kontennya bisa Anda tonton di Hersy Beno Point ya, pembahasannya soal karena presiden seperti SBY dan sebagainya ngaku diundang tapi memang dia tidak hadir. Ya kita tahulah kenapa SBY tidak hadir, tapi kalau Jokowi tidak hadir itu kan menunjukkan ada sesuatu sebenarnya selain dengan Ibu Megawati tentu dengan Pak Prabowo ya. Tapi itu bukan bahasan topik kita ya. Terutama dengan JK saya rasa ya. Gimana ya kalau Iya ya. ketemu JK? Oh iya lupa ya dari JK juga betul. Saya lupa membahas soal Apalagi Pak JK kan orangnya tertawa lepas begitu ya, iya. easy going kayak begitu. Oke. Mari kita topik yang Mbak Agi akan usulkan deh apa nih sekarang jadinya di luar topik itu yang itu tadi topiknya Anda bisa tonton di Hersy Beno Point ya. Ya, oke. Ya, jadi ini baru saja Mas Hersu kan konten kita terakhir itu soal pernyataan dari Dino Patijalal ya Mas Hersu. Ya. Dia mengkritisi soal kepergian presiden ke luar negeri tidak hanya di Perancis saja tapi juga yang lain-lainnya. Dia bahkan notis bahwa 6 hari dari hari Presiden Prabowo merintah itu 1 harinya itu dihabiskan di luar negeri. Jadi iya bahkan kalau
di medsos ya, netizen itu mencatat 1:5. Ini luar biasa lagi. Ini ya perlu kita apa namanya, menghitungnya hari demi hari kalau seperti itu ya. Jadi mana yang tepat? Ya kurang lebih, tapi keduanya itu memperlihatkan betapa intensnya Pak Prabowo itu pergi ke luar negeri. Dan kemudian pernyataan dari Dino Patijalal gitu ya, dia mengkritisi hal tersebut, itu dijawab oleh Seskap Teddy Indrawijaya kemarin. Dan ini menarik sekali, Teddy Indrawijaya memberikan jawaban atau tanggapan itu poin demi poin, Mas Hersu. Tapi yang paling mengemuka, paling menggema, itu adalah pernyataannya ketika dia mengatakan eh, bahwa Dino Patijalal adalah seorang diplomat yang senior gitu, dan memang betul dia pernah menjadi wakil menteri, tapi cuma 3 bulan. Nah, itu yang dianggap sebagai sesuatu yang nyinyir atau iya, banyak bisa ditafsirkan pernyataan tersebut begitu. Dan kemudian kalau kita sendiri tadi ya, kita sudah dengarkan di awal diskusi kita ini, itu baru separuh dari pernyataannya Teddy. Poin-poin yang selebihnya mungkin kita dengarkan dulu Mas Hersu, kita putar lagi karena tadi di awal kita diskusi di opening baru Ya, sebagian saja. ini supaya juga cover both side lah, karena kemarin pada konten Betul. sebelumnya kita juga memutar full pernyataan Dino Patijalal. Jadi saya kira cukup adil Mhm. kalau kita juga sekarang memutar penuh pernyataan dari Letkol Teddy gitu ya Mbak Agi ya. Betul. Mhm. Yang pertama, Indonesia masuk BRICS. Manfaatnya apa? Ya sekarang ini di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman. Harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman. Kemudian yang kedua, tarif 0% di Uni Eropa. Ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu. Tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu. Kemudian yang ketiga, total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun. Kemudian yang keempat, sekarang kita punya alat pertahanan yang kuat sekarang, ya. Dan itu dari banyak sekali negara. Prancis, Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Eropa, banyak negara. Kemudian yang kelima, program ibadah haji tahun 2025 lalu dan khususnya tahun ini itu lancar. Nyaris tidak ada kendala-kendala yang signifikan. Indonesia adalah negara satu-satunya yang punya perkampungan haji di Arab Saudi. Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jamaah haji. Kemudian yang keenam, Presiden Prabowo betul-betul berperan aktif di Palestina. Apa buktinya? Satu, kita ada drop off logistik dari udara. Sudah beberapa kali. Tidak semua negara bisa. Kenapa? Itu harus ada diplomasi dengan negara-negara yang wilayah udaranya dilewati oleh pesawat. Kemudian yang kedua, kita kirim kapal rumah sakit ke Palestina. Kemudian yang ketiga, kita menyekolahkan anak-anak Palestina di universitas di Indonesia. Sekarang mungkin sudah sampai 100 orang yang sudah sekolah di sini. Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, baru minggu lalu ada WNI yang diamankan pihak Israel di Laut Bebas. Dan lewat diplomasi dari Menteri Luar Negeri dan teman-teman Kemlu, selang beberapa hari kembalikan ke Indonesia. Jadi ini lewat diplomasi yang baik diberitakan maupun yang tertutup, gitu ya. Dan ingat yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya. Itu yang kita utamakan. Kemudian terakhir, masalah pertemuan dengan kepala negara lain di event-event tertentu. Jadi gini, pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri.
Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas, mana pertemuan yang harus diutamakan, mana pertemuan yang bisa langsung ataupun cukup menggunakan telepon, mana pertemuan yang perlu diberitakan, mana yang tidak diberitakan. Dan saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan, ya. Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai. Saya rasa itu. Iya, oke, menarik ini karena sekarang rupanya dia betul-betul sudah mulai memerankan diri sebagai juru bicara ya, bagi Iya. ya walaupun saya sempat bertanya kepada seorang pejabat tinggi negara juga yang menyatakan apakah memang Pak Prabowo kemudian menunjuk Teddy sebagai juru bicara, katanya sih tidak, sebenarnya mau-maunya dia saja, kata si pejabat itu. Kan nggak boleh gitulah ya. Masa sih? Iya, masa pemerintah Iya. menyebut seperti itu, walaupun ya kita tahu kan memang banyak juga muncul spekulasi kan bahwa ini mulai ada rebranding beberapa anggota kabinet gitu yang mulai mengancang-ancang untuk maju pada Pilpres 2029 sebagai wakil presiden atau sebagai presiden gitu ya, dan salah satu yang nama yang disebut memang Teddy yang kelihatannya mulai mengancang-ancang Digadang-gadang. Iya. gitu. Mhm. Ya, tapi tentu Iya. bukan dengan Pak Prabowo, nggak mungkin lah kalau Teddy berpasangan dengan Pak Prabowo kan ya Pak Aki. Ya. Bisa saja Mas Hersu, Oh, bisa mengapa aja ya. tidak begitu ya? Oke. Iya, jadi dari tadi yang kita sudah dengarkan, coba kita highlight ya. Dia mengatakan sangat cermat dan terstruktur pernyataan dari Dino Patijalal tersebut. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi wakil menteri luar negeri walaupun hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan. Nah, ini yang paling banyak di highlight oleh netizen dan juga para pengamat begitu. Dia mengatakan juga, coba kita kupas ya beberapa di antaranya dan kita tanggapi ini Mas Hersu. Jadi yang pertama masalah biaya di luar negeri katanya. Ini kan memang banyak sekali dipertanyakan. Bahkan kemarin kita juga menjadikannya itu sebagai judul. Dan itu juga adalah hasil investigasi dari Tempo yang kemudian menjadi viral ya. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya nih ya. Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jelasnya. Ini bisa jadi masalah dalam sistem administrasi ketatanegaraan, baik itu di tingkat pusat maupun di daerah. Karena sebetulnya hal seperti ini kan tidak boleh, Mas Hersu. Ya, Bagaimana karena pertanggungjawabannya? sebagai seorang presiden dia melekat semua hak dan kewajibannya gitu. Artinya selama presiden itu melakukan kunjungan ke luar negeri atas nama presiden, ya pasti dia di cover oleh APBN kan, termasuk pengawalan dan Betul. sebagainya kan gitu ya. Jadi agak sulit kalau untuk dinyatakan bahwa ada kelebihan nanti kita bayarin sendiri, dan nggak boleh seperti itu. Memang presiden harusnya ketika dia pergi menjalankan tugas negara ya semua di cover oleh negara dong gitu. Betul, dan ada konflik of interest-nya di situ, ada pertanggungjawabannya di situ. Apakah pernyataan ini sudah disetujui oleh Prabowo? Karena pernyataan seperti ini tidak main-main. Ini akan dikejar, saya rasa ini akan dikejar, terutama oleh para ekonom, Mas Hersu, dan juga para pemerhati pemerintahan yang bersih, Ya, seperti misalnya dari Corruption Watch, dari apa dan sebagainya. Mereka pasti akan meminta pertanggungjawaban. Mana notanya, mana yang di-split, itu artinya kan split ya, antara mana yang dibiayai oleh negara dan mana yang dibiayai secara pribadi. Nah, dikhawatirkan di situ akan ada walaupun dalam hal ini Pak Prabowo yang sebagai pihak yang mengeluarkan biaya tersebut, tapi seharusnya itu tidak terjadi dalam hal seperti itu. Karena di kemudian hari itu bisa menimbulkan persoalan gitu. ya. Dan orang akan kemudian merembet lagi mempertanyakan dari mana uangnya Pak Prabowo ini? Apakah betul dari uang pribadi ataukah dibiayai oleh oligarki? Misalnya seperti itu. Kecurigaan seperti itu pasti akan ada. Dan itu menimbulkan masalah yang tidak perlu sebetulnya gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya pernyataan dari Teddy tadi. Kemudian yang kedua, jumlah rombongan ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Berkurang lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekaligus luar negeri bisa lebih dari 120 orang zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Coba perhatikan. Dino Patijalal ini menjabat pada tahun 2014 yaitu pada akhir masa SBY.
Jadi dia memang betul menjabat hanya 3 bulan karena dihentikan dengan berakhirnya masa pemerintahan SBY yang kemudian digantikan oleh Jokowi sebagai presiden terpilih ketika itu. Dan Jokowi memilih orang lain sebagai menteri luar negerinya. Ya, itu biasa di setiap pemerintahan seperti itu. Jadi bukan karena memang ada reshuffle, karena memang pemerintahan itu sendiri selesai begitu ya. Dan kemudian soal jumlah itu tadi juga Mas Hersu, memang sepertinya Teddy mengatakan zaman Pak Dino seperti itu, jumlahnya ada sekitar 120 orang, bahkan lebih. Tapi zaman Dino yang dimaksud adalah zaman SBY. Dan ini bukan Dino yang memutuskan, bukan Dino yang merancang. Ini merancang adalah Pak SBY begitu kan? Kalau memang ada catatan seperti itu, artinya ini mempertanyakan kepada Pak SBY. Kenapa Pak SBY tidak efisien? Kenapa Pak SBY membuat rombongan jumbo seperti itu untuk keperluan apa dan sebagainya begitu ya? Tapi memang di masa SBY, persoalan SBY ke luar negeri itu tidak dipersoalkan seperti halnya masa Gus Dur dan kemudian nextnya adalah masa Presiden Prabowo Oh sekarang iya ini iya, sebelumnya gitu. juga dulu ada eranya Abdurrahman Wahid ya, yang sangat apa intensitasnya juga sangat tinggi ya. Tapi kan pemerintahnya Sangat-sangat tinggi. ya pendek, hanya pendek saja ya eranya itu. Betul. Ya, dan itu menjadi salah satu catatan jatuhnya Gus Dur karena saat itu saya masih ingat orang kemudian menghitung berapa sih anggaran presiden ke luar negeri dan ternyata anggaran presiden ke luar negeri ada yang kemudian menghitungnya bahwa sudah habis sebetulnya Hmm. seperti itu. Saya tidak tahu yang benarnya seperti apa, tapi tidak lama kemudian Gus Dur jatuh. Nah, kemudian ini lagi juga. eh, Masalah protokoler dan frekuensi ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Sebelumnya ada konflik di Ukraina, ada di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah. Itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE, dan lain sebagainya, Uni Emirat Arab maksudnya. Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Memang betul apa yang dikatakan oleh Teddy tersebut. Cuman ya kita tahu ini kan namanya masalah politik. Setiap pemimpin dunia juga ada masa berakhirnya. Kadang yang menggantikan juga memiliki gaya politik dan pemerintahan yang berbeda. Di Indonesia saja sesama ketua partai, sesama teman politik itu tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan, apalagi mereka yang menjadi pemimpin negara lain dan kemudian eh, sebagai alasan perginya ke luar negeri adalah untuk membangun kedekatan tersebut begitu. Jadi ini ramai sekali Mas Hersu dan seru sekali antara yang ngebuzzer itu ada yang sebetulnya organik yang membela Teddy begitu ya, tapi banyak buzzernya yang ditandai sebagai buzzer adalah biasanya mereka memang tidak memakai akun organik atau yang sebelumnya sudah ditandai terus-menerus ngebuzz gitu ya, ngebuzzer seperti itu. Jadi seringkali udah dari netizen sudah hafal begitu ya. Coba misalnya seperti ini. Mr. Dino tahu kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja waktu Mr. Dino ada di pemerintahan. Mr. Dino beruntung karena geopolitik tidak sepanas sekarang. Kalau sekarang presiden hanya diam saja dalam negeri dengan kondisi dunia yang tidak menentu. Kalau Indonesia kenapa-napa atau terdampak, siapa yang mau menolong? Jadi dia berasumsi bahwa pada saat Dino Patijalal ada di pemerintahan SBY dulu, dunia baik-baik saja begitu ya. Ini langsung jawab. Netizen ini cerdas-cerdas sekali Mas Herusu. Eh, Mbak, kalau buat postingan, dicek lagi briefingnya. Kalau data nggak akurat, kan malu juga. Contohnya ini, Mr. Dino ikut pemerintahan udah lama, melewati badai konflik global yang lebih besar, yaitu US versus Irak, ketika itu terjadi perang Amerika versus Irak, US versus Afghanistan, yang ini kita juga berperan untuk menengahi konflik tersebut ya. Dan kemudian US versus Libya, US versus ISIS, bencana alam yang lebih merusak yaitu tsunami 2004, krisis dunia yang lebih parah 2008, kerja di bidang diplomasi lebih lama yaitu mulai 1987. Jadi maksudnya kerja diplomasi di Nopati Jalan memang sudah dimulai sejak tahun 1987 yang dimana pada masa dia menjabat sampai dengan dia selesai terakhir itu memang mengalami berbagai macam krisis dengan dia berbagai jabatan karena dia pernah menjadi duta besar di Amerika Serikat selama 3 sampai 4 tahun gitu ya. Dan kemudian dia menjadi wakil menteri selama 3 bulan. Dan selain itu dia menjadi diplomat senior yang memang tugasnya keliling dunia selain juga
menjabat di dalam negeri juga di luar negeri. Nah, ini luar biasa sih Mas Hersu kalau saya melihat ada juga yang mengatakan seperti ini. Kenapa menegurnya di depan publik? Ya, kenapa Dino Patijalal menegur di depan publik? Kan udah dijelasin sama Pak Dino, kalau akses dia buat nyampein kritik langsung secara pribadi ke presiden nggak ada. Ya makanya dia posting, kan terbukti lagi nyampe ke Seskap. Kalau diem-diem ya nggak bakalan digubris lah. Ini netizen yang mengatakan, karena Dino memang mengatakan dia tidak memiliki akses tersebut gitu ya. Ya, karena mau reach si presiden susahnya minta ampun. Ya kasih aja video publik biar sekalian lihat respon. Kebanyakan sih membelanya dalam hal itu, karena kenapa orang mengkritik? Karena menggapai reach presiden gitu ya, untuk meminta attention, perhatian dari presiden itu sulit di era sekarang, di era Pak Prabowo ini, karena menemui tembok besar yang disebut sebagai Mr. Teddy itu tadi. Ini banyak yang menjawab dan kemudian menjelaskan. Iya, yang lainnya adalah soal buzzer. Mas Ersu, coba kita telaah lagi ya. Ini ada juga komen-komen di akun Seskap, saya tidak usah membacanya, cukup Seskap membacanya sendiri begitu ya. Karena ada di komen di akunnya, ada di akun YouTube. Ini lumayan rame di akun YouTube-nya Pak Teddy ini. Nah, kemudian soal BBM. Soal BBM ini menarik sekali untuk kita tanggapi. Karena Teddy mengatakan ukur diplomasi itu dari hasilnya. Jadi dia meminta Dino Patijalal untuk mengukur hasil diplomasinya presiden itu dari hasilnya. Yaitu bahwa Indonesia masuk BRICS. Dan kemudian dia mengupload gitu judul-judul berita, Mas Hersu, bahwa dampak perang Iran, negara-negara Afrika alami krisis energi, kemudian BBM melonjak, warga AS tertekan dampak perang. Kemudian di sini dia juga menunjuk krisis energi akibat perang jadi isu utama sentral di KTT. Krisis BBM, Filipina negara pertama umumkan status darurat. Jadi maksudnya adalah untuk membandingkan situasi di Indonesia dengan situasi di negara tetangga. Dia mengatakan, ya sekarang ini di tengah konflik krisis dunia katanya. Dan kemudian dia juga ada lagi, dia mengupload judul berita, stok BBM nasional aman, pasokan Pertalite hingga Aftur terjaga. Pertamina pastikan stok BBM nasional aman, pasokan operasional terjaga, harga BBM subsidi tidak naik. Itu yang disebutkan dan juga memang dibanggakan oleh Teddy begitu ya. Dia juga menyebutkan soal stok bahan pangan aman. Ini faktanya Mas Hersu, kalau kita melihat dari sejak bulan Maret, jadi ketika terjadi serangan Amerika ke Iran pada akhir Februari dan kemudian mulai Maret, April, dan Mei, kita cuman off the record tidak memberitakannya ya. Karena kalau saya merasa terlalu intens nanti terlalu kita ikut membuat kepanikan, takutnya seperti itu. Padahal ini di daerah-daerah, tidak hanya di Jawa, bahkan di luar Jawa, terjadi kelangkaan pasokan. Yang namanya Pertalite di banyak pom bensin itu kosong. Kita sebetulnya sudah tahu ini kan Mas Hersu. Di bulan April, apalagi di bulan Mei kemarin, terjadi kelangkaan, antrian panjang. Mobil-mobil dengan bahan bakar solar itu marah-marah. Mereka tidak bisa mengantarkan mobil ekspedisi, misalnya mobil bahan pangan dan sebagainya. Mereka harus berjam-jam menunggu begitu ya pasokan. Kalaupun mereka membeli itu dibatasi gitu. Ini banyak sekali ya. Coba kita lihat salah satu akun dari National Corruption Watch yang dia ini kurang lebih lah bisa menjawab pernyataan dari Teddy tadi bahwa pasokan nasional itu semuanya clear, oke, tidak ada hambatan dan kemudian stabil. Coba kita lihat liputannya dari NCW. Kabar mengenai kelangkaan BBM yang kembali mencuat di awal Mei 2026 bukan sekedar isu spekulatif, melainkan manifestasi dari kerentanan distribusi energi nasional. Fenomena antrean panjang di SPBU dan lonjakan harga di tingkat pengecer mencerminkan keresahan publik yang dipicu oleh akumulasi faktor eksternal dan transisi kebijakan domestik. Saat ini, titik-titik kritis kelangkaan BBM terkonsentrasi di wilayah Sumatera, meliputi Riau, Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Rokan Hilir, Sumatera Utara, Medan, Deli Serdang, Padang Sidimpuan, Sibolga, serta Aceh, Bener Meriah, Aceh Tengah. Di Pulau Jawa, indikasi anomali distribusi dan ketersediaan stok terpantau di sejumlah wilayah seperti Kudus, DKI Jakarta, hingga Jember.
Sementara itu di Kalimantan, khususnya Banjarmasin, Banjarbaru, dan Malinau, keterbatasan infrastruktur distribusi yang telah berlangsung lama turut memperburuk dampak keterlambatan pasokan BBM. Situasi ini merupakan imbas langsung dari eskalasi geopolitik di Timur Tengah yang melambungkan harga minyak mentah dunia, yang kemudian berbenturan dengan kebijakan pembatasan kuota impor bagi operator SPBU swasta. Terhentinya pasokan di operator seperti Vivo dan Shell akibat pembatasan impor menyebabkan beban permintaan beralih secara drastis ke SPBU Pertamina, menciptakan efek domino berupa kekosongan stok mendadak. Meski kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi per 1 April 2026 dimaksudkan untuk distribusi yang lebih tepat sasaran, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem pendukung dan sosialisasi belum sepenuhnya siap menghadapi lonjakan beban permintaan tersebut. Di sisi lain, kendala logistik akibat cuaca buruk dan kerusakan infrastruktur di daerah terpencil menunjukkan bahwa ketahanan stok nasional masih sangat bergantung pada jalur distribusi yang rentan. Meskipun PT Pertamina Persero mengklaim stok nasional dalam kondisi aman, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan atau gap antara ketersediaan data di pusat dengan aksesibilitas masyarakat di daerah. Tanpa evaluasi mendalam terhadap mekanisme kuota impor swasta dan percepatan infrastruktur distribusi, gangguan serupa akan terus menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi dan psikologi pasar masyarakat. Memang di beberapa daerah dilaporkan yang non subsidi itu, yang subsidi itu Pertalite. ya, memang banyak yang langka, banyak yang melaporkan soal itu gitu. Jadi kalau saya sih sebenarnya lebih pada menyoroti satu soal komunikasi ya Mbak, dan perannya itu loh ya Mbak Agi yang Iya, masalah, betul. karena dia kan sekretaris kabinet dan tidak pada tempatnya sebenarnya dia bicara soal hal-hal semacam ini, karena sekretaris kabinet itu kan tugasnya sebenarnya lebih internal ya, mengkoordinasikan kegiatan di kabinet, dan untuk urusan-urusan semacam ini sudah mestinya diserahkan ke Kementerian Teknis, ya kan Mbak Agi? Iya. Ya. Dan yang itu, yang kedua dia kedekatan dia dengan Pak Prabowo itu yang juga jadi persoalan. Orang akan menilai bahwa apa yang disampaikan oleh dia tadi Mbak Agi juga nyinggung, apakah Pak Prabowo tahu dia. Nah, itu yang juga menjadi krusial ketika orang yang paling dekat dengan Pak Prabowo menjawab ketika dianggap blunder, itu nanti yang terkena langsung Pak Prabowo kan gitu. Padahal kan sebenarnya Betul. lingkaran semacam ini dia itu semacam last resort gitu loh ya. Dan Pak Presiden itu presiden lah, karena orang melihatnya kalau tadi yang bicara berarti ini presiden, padahal belum tentu kan seperti yang saya katakan tadi. Betul. Ya, ini memang kalau terus berlanjut, menurut saya ini akan merugikan pemerintahan Prabowo loh kalau ini berlanjut. Satu, terlihat sekali bahwa pemerintahan ini tidak well managed gitu ya Mbak Agi ya, karena kok seorang Seskap tiba-tiba merangkap juru bicara. Kan sebenarnya yang selama ini jadi juru bicara sekretaris negara, Mensesnek ya, Prasetyo. Tapi Prasetyo Mensesnek, kalah, dan Mensesnek dalam hal ini di eranya Pak Harto pun dulu orang Mensesnek seperti Pak Murdiono jadi juru bicara kan gitu ya Mbak Agia, selain pada waktu itu Menteri Penerangan ya, Anda ingat atau yang orang-orang generasi lama Pak Prabowo, Pak Harmoko menurut petunjuk Bapak Presiden, nah, kan gitu dulu. Betul. Dan selain itu Pak Murdiono yang ngomongnya terkesan seolah terbata-bata, padahal tidak. Kalau dalam pertemuan biasa dia sangat hati-hati menjelaskan, karena memang itu dia adalah representasi dari seorang presiden. Saya kira kita penting memberikan catatan itu ya, kita nggak ingin terlibat dalam kenyinyiran itu seperti halnya netizen mencermat, walaupun netizen juga menurut saya banyak juga diantaranya yang tidak nyinyir, tapi ada beberapa yang nyinyir juga sih sebenarnya Mbak Agi ya. Ya kalau kita perhatikan, kita itu mau dikatakan ini kalau terus-menerus semacam ini berbahaya loh, karena ini nanti bisa jadi airbag buat komunikasi pemerintahan, dan orang akan menganggap seperti yang saya informasikan. Saya pernah bertanya kan secara langsung pada orang lingkarannya Pak Prabowo, apakah dia memang ditunjuk sebagai seorang juru bicara? Enggak, kata dia tidak seperti itu. Tapi kan dengan dia terus-menerus sehari-hari seperti kata Mbak Agi nanti, mas apa iya, Mbak Agi kan akan jawab begitu, karena realitasnya kok dia bicara terus dan dia tidak dapat teguran. Karena satu hal lagi, bagaimanapun juga kan Teddy ini masih sangat hijau baik di dalam pemerintahan maupun di militer kan gitu. Basisnya dia, jam terbang dia itu kan masih sangat rendah. Ini yang sebenarnya ini dalam posisi macam ini jam terbangnya harus sudah sangat tinggi gitu. Ini saya tidak ingin kita nyinyir, tapi kita ingin memberikan semacam masukan pada pemerintahnya Pak Prabowo. Kalau dibiarkan semacam ini terus-terusan gitu,
ini berbahaya loh, karena satu memang bukan tugas tupoksi dia, bukan seperti itu. Kedua, ya ini kapasitas dia yang masih terbatas. Ketiga, orang akan melihat ini adalah representasi presiden, padahal belum tentu itu representasi dari presiden. Kan kira-kira Mhm. seperti itu ya Mbak Aki ya. Betul, dan kemudian sekarang apapun yang dinyatakan, Hmm. baik itu misalnya oleh Teddy maupun yang lainnya, orang akan dengan mudah untuk mencari fakta di lapangan. Oh iya, Orang akan gampang. mudah Cek untuk fake itu mencari gampang. data, sangat-sangat murah, Ya. sangat mudah begitu. Jadi kita tidak nyinyir karena kita bicara Ya. by data. Kita nih off the record terutama tidak berani berbicara tanpa data. Ya. Data belum ketemu, kita tidak berani ulas Jadi begitu ya. apa Nah, ya? sekarang dengan Nggak, Teddy, nggak, iya. kalau dia melakukannya apologetik itu sekedar pembelaan diri. Kedua, kemudian dia mencoba juga apa yang namanya apa disebut, kemudian dia mencoba kill the messenger gitu ya, membunuh pesan Mhm. dengan mendiskreditkan dengan mendowngrade orang tadi, dengan menyatakan bahwa akan dia cuma 3 bulan menjabat dan sebagainya. Itu strategi yang saya kira akan direspon oleh publik secara negatif gitu, justru bukan malah positif. Sangat-sangat Ya, negatif, iya. ya. Iya, dengan dia mengatakan bahwa Dino Patijalal cuma 3 bulan menjadi wakil menteri saja, Hmm. orang langsung merujuk kepada Dino Patijalal mungkin sejak di dalam kandungan sudah mengikuti orang tuanya menjadi diplomat. Ya, artinya Karena orang tuanya adalah profesor, anak dari Pak Hasim Jalal. Ini orang yang sangat-sangat senior, dihormati di Kementerian Luar Negeri, dan dia ahli hukum internasional. Kita pada hukum zaman laut itu ya, ya, kita hukum memiliki laut, ahli hukum internasional Pak hukum Profesor kelautan Mokhtar ya. Kusuma Atmaja. Ya, Hmm. masih ingat Mas Hmm. Ersu, dan kemudian Pak Hasim Jalal, dan keduanya berperan di PBB. Keduanya ikut menyusun soal hukum laut internasional. Ini orang-orang yang tidak hanya berjaya di nasional, tapi berjaya di Ya, internasional, namanya dikenal dan dikenang sampai dengan sekarang. Dan mungkin ya. Dino Patijalal sebagai anaknya, begitu ya, iya kurang lebih lah dari sejak awal sudah Mhm. sudah familiar dengan dunia diplomatik ini, dan ini dikatakan sebagai hanya 3 bulan. Jadi sangat lucu sekali memang apa yang dinyatakan oleh Teddy ini, begitu ya. Dan Pak Hasim Jalal ini baru bulan Januari 2025 lalu kalau tidak salah wafat, Mas Hersu. Mhm. Jadi memang ini di UI pun juga di apa namanya, hari kelahirannya dirayakan dengan mengadakan sebuah coba saya baca ini, Indonesia Ocean Justice Initiative itu membuat sebuah acara menyatukan Nusantara, menginspirasi dunia, kontribusi dan pemikiran Profesor Dr. Hasim Jalal MA, kegiatan penyusunan langkah strategis melanjutkan pemikiran Profesor Hasim Jalal terkait hukum laut. Ini luar biasa ini acaranya ya. Dan di situ Hasim Jalal tercatat aktif di berbagai forum, salah satu yang dikenang begitu, Perumusan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau UN CLOS adalah salah satunya. Di samping itu Profesor Hasim pernah menjabat sebagai presiden dari International Ya. Seabed Authority tahun 95, 96, dan masih banyak lagi begitu perannya. Jadi ya cukup aneh juga. Mungkin Teddy tidak melihat background dari Ya. orang yang sedang dia bicarakan atau dia jawab. Ya, memang mungkin buat orang-orang ini pernyataan atau kritik-kritik dari Dino Patijalal ini pasti sangat mengganggu, karena dia menyampaikannya by data dan itu sangat menohok itu, dan kemudian yang jadi masalah kan banyak jadi rujukan gitu Mbak Agi. Tapi cara apanya jangan seperti itu gitu. Yang lebih lebih tepat itu sebenarnya dengan transparansi saja bicarakan soal itu Betul. gitu ya, bukan Mhm. kemudian dengan Iya, menyerang balik iya. gitu ya. Itulah Betul-betul, kira-kira. terlalu Ya. defensif mungkin ya Mas. Iya. Tadi yang saya bacakan Mas Irsu dengan menyebut ini Filipina, seolah-olah dengan mengupload itu Filipina saja begini, Hmm. Malaysia, Hmm. kemudian Bangladesh, Hmm. Sri Lanka, begitu ya, Hmm. Korea Selatan. Ya, ini seharusnya tim risetnya dari Teddy juga melihat begitu ya. Jangan membandingkan dengan negara tersebut. Negara tersebut bahkan seperti Filipina yang mereka declare mereka dalam kondisi yang prihatin Ya, begitu ya. darurat Mereka declare energi bahwanya ya. Hmm. darurat energi begitu ya. Ternyata mereka, Mas Hersu, cadangan energinya itu jauh lebih banyak daripada Indonesia. Coba saya baca ya.
Cadangan bahan bakar minyak Filipina diperkirakan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama 45 hari. Dikatakan hanya, padahal kita waktu itu sekitar 20 hari sampai 23 hari. Berikut adalah detail rincian ketahanan stok per jenis BBM berdasarkan data Departemen Energi setempat di Filipina. Minyak tanah atau kerosin 97 hari, minyak bakar atau fuel oil 61 hari, bensin atau gasolin 53 hari. Kemudian solar, diesel 45 hari, bahan bakar jet 38 hari. Itu jauh lebih tinggi daripada ketahanan energi kita begitu. Coba kemudian disebutkan Korea Selatan. Korea Selatan ini lebih-lebih lagi begitu. Korea Selatan memiliki 100,1 juta barel. Luar biasa. Cadangan minyak mentah dan BBM yang dikendalikan oleh pemerintah cadangan strategis ini cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga 214 hari atau lebih dari 7 bulan begitu. Ini kan seharusnya sebelum mengupload judul dari ini dan kemudian membandingkan dengan nih negara lain aja kekurangan, negara lain saja darurat energi. Mereka darurat energi itu segitu aja dengan cadangan yang sebesar itu dan kemudian terjadi krisis internasional, mereka merasa sudah perlu ini untuk berjaga-jaga darurat energi. Sementara kita yang sekitar hanya 20 hari, 23 hari dan Prabowo akhirnya meminta supaya cadangan nasional atau stok nasional menjadi 90 hari, itu tidak mengumumkan darurat. Memang itu sikap politik kita. Bahkan menyembunyikan hal tersebut supaya tidak terjadi kepanikan, supaya tidak Panikan, terjadi ya. demo Ya. apa panik buying dan sebagainya. Kan kebijakan berbeda-beda, tapi Beda-beda ya. dengan menyatakan itu seperti membohongi publik, Mas Hersu. Padahal sekarang data seperti ini sangat mudah didapatkan. Bangladesh memang ekonominya jauh di bawah kita dan dia juga cadangannya itu tidak banyak dan dia jumlah rakyatnya juga memang kecil. Tapi dia dianggap sebagai sahabat oleh Iran dan kapal tankernya diperbolehkan melewati Selat Hormuz. Jadi tidak terlalu bermasalah begitu ya. Dan itu sangat gampang data seperti itu dicari di internet. Ya. Jadi apa yang dinyatakan oleh Seskap tadi ini poin demi poin itu bisa kita jabarkan, bisa dijawab dengan ini begini loh, ini begini seperti itu. Ya. Oke, itu catatan kita ya. Kita tidak ingin dalam sikap seperti netizen nyinyir, tapi juga jangan dianggap kita nyinyir. Ini memberikan semacam catatan penting gitu ya. Karena kalau kemudian sering terjadi blunder terus-menerus semacam ini, dampaknya yang sering kita sebut sebagai public distrust dan juga itu sering jauh lebih serius dampaknya. Karena kalau kemudian muncul public distrust, orang mau ngomong apapun, walaupun omongannya benar, orang sudah nggak percaya lagi. Itu lebih berbahaya lagi kalau itu yang terjadi ya. Oke. Mas Irsu, ada lagi. Rupanya yang terusik tidak hanya orang-orang yang senang berbicara by data, gitu, by research, by kurasi. Ini saya lihat Pak Anies beberapa jam sesudah Teddy membuat unggahan itu, ya. Ini Pak Anies juga memasak nih. Anies Baswedan is cooking. Pak Anies Baswedan, dia juga ada di beberapa akun media sosialnya. Saya bacanya yang ada di thread saja. Dia membuat 4 kali unggahan. Saya bacakan. Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate. Jadi debat internasional di London, berhadapan dengan diplomat senior Ramos Horta yang ketika itu kita masih bermusuhan ya dengan Timor Leste. Di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Jadi Dino Patijala debate versus Ramos Horta. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Disitulah pertama kali saya mendengar namanya, Dino Patijala. Beberapa tahun kemudian saat sedang menempuh program PhD di Illinois, Amerika Serikat, kami berjumpa langsung. Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca 9/11. Yang kami temui adalah diplomat muda yang cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dengan ketenangan diplomatik yang sulit ditiru. Ini pujian ya dari Anies dan ini eyewitness gitu. Kemudian dia melanjutkan, tahun 2012 sebagai dubes di Amerika Serikat, Dino menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, mempertemukan diaspora dari seluruh dunia. Saya termasuk yang ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yang ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujuk tombak kita di panggung global. Yang keempat, menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas. Itulah Dino. Karir diplomatiknya panjang dan ajak, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patijala
bukan karbitan, jadi diplomat. Dino Patijalal bukan pula karbitan, jadi pejabat. Ini Oke, yang terakhir jelek banget. yes. Ya, saya kira dengan pernyataan dari Anies Baswedan tadi kita tutup perbincangan kita kali ini. Nanti kalau dipanjang-panjangin nggak ada yang lebih lagi. Ya Mbak Agi ya. Sampai ketemu lagi dalam episode Oke, berikutnya. Saya mohon pamit. Saya Subun Arif. dan saya Gipita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.